Shalom Bapak Ibu, shalom ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Jadi Pentakosta adalah hari di mana pertama kali Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tempatnya di loteng Yerusalem. Khususnya waktu itu yang terima baptisan Roh Kudus pertama kali adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Pentakosta ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya hari ke-50. Yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan di dalam kitab perjanjian baru, hari Pentakosta ini disebut hari pencurahan Roh Kudus. Nah, Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus ini sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sesudah dia naik ke surga. Ayo kita buka Lukas 24 ayat 49. Dan lihatlah, aku mengirim janji Bapakku kepadamu, namun tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata, aku mengirim janji Bapakku kepadamu, karena sebelumnya dia pernah ngomong dengan murid-muridnya bahwa nanti sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dipenuhi dengan roh kebenaran. Kalau aku tidak kembali kepada Bapa, maka roh itu tidak bisa turun. Namun tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dikatakan di garis bawahi, diperlengkapi kuasa. Jadi kalau belum dibaptis Roh Kudus, belum diperlengkapi kuasa. Garis bawahi ya, dari tempat maha tinggi. Kuasa dari mana? Kuasa dari tempat maha tinggi. Oleh sebab itu setelah khotbah saya nanti, barang siapa ingin dibaptis Roh Kudus boleh tinggal setelah kebaktian. Tapi kalau tidak apa-apa. Nah, kalau dibaptis Roh Kudus berarti diperlengkapi kuasa dari tempat maha tinggi. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Dulu dikasih karunia kita salah kaprah Bapak Ibu. Dia berkata penuhiku loh, wis penuh kok. Padahal belum Bapak Ibu, penuh itu ditandai, ada tandanya. Saya sudah belajar ini firman Tuhan. Jadi begitu kita percaya Yesus, kita terima Yesus, sudah ada Roh Kudus. Karena tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Kristus tanpa Roh Kudus. Tapi belum penuh Bapak Ibu. Nah, apa tandanya penuh? Kita lihat nanti ya. Roh Kudus dijanjikan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Ketika berkumpul bersama, dia, guru besar, Yesus, menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Tetapi menunggu janji Bapa seperti yang dikatakannya. Kamu telah mendengar dariku bahwa Yohanes membaptis dalam air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Nah, Yohanes sendiri berkata di Lukas 3 ayat 16 ini. Lukas 3 ayat 16 dibuka, Yohanes sendiri berkata, Yohanes pembaptis maksudnya. Yohanes menjawab kepada semua orang yang dengan mengatakan, sesungguhnya aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Yang untuk melepaskan tali kasutnya sekalipun aku tidak layak. Siapa yang dimaksud Yohanes? Yesus. Waktu itu Yesus belum datang. Belum datang untuk dibaptis. Tapi dia sudah ngomong sama orang-orang yang mau dibaptis. Aku membaptis kamu dengan air. Saya membaptis Bapak Ibu dengan air. Tapi dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Untuk melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa itu? Yesus. Dia, huruf besar, Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada berapa baptisan Bapak Ibu? 3. Ini semua paralel Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, 3. Baptisan air yang sudah kita terima, bukan percik ya, selam. Baptisan selam yang kita terima. Baptisan Roh Kudus
dan baptisan api. Nah, dikatakan tadi Kisah Para Rasul 1, 4-5. Dikatakan seperti ini. Bahwa Yohanes membaptis dalam air. Dalam berarti masuk. Dalam kan masuk ya. Jadi kalau ada yang masih baptis percik, perlu dibaptis lagi. Karena di dalam Alkitab tidak ada ceritanya orang baptis percik, tidak ada. Semua dalam, masuk dalam air. Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia, itu cari air, cari sungai. Ada enggak air? Oh itu ada air, ayo kita masuk. Langsung mereka masuk ke dalam sungai itu, masuk dalam air. Roh Kudus juga dalam Roh Kudus. Artinya apa? Bukan masuk dalam Roh Kudus tapi kita dipenuhi. Kalau masuk air kan kita masuk dipenuhi dengan air ya. Kalau dengan Roh Kudus kita juga dipenuhi Bapak Ibu. Nah, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ada juga yang ketiga, baptisan api. Tadi kemarin saya bahas dengan Yosef, tadi aku bahas dengan Noni juga. Baptisan api ini apa sih? Baptisan api ini saya ambil dari Yesaya 43 ayat 2. Dikatakan ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu. Dan melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkan kamu. Ketika engkau berjalan dalam api, engkau tidak akan terbakar. Dan nyala api tidak akan menyambarmu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya ini tanya Tuhan, tak cariin di mana-mana. Di Alkitab itu saya tanya semua, tidak ada penjelasannya tentang baptisan api ini. Ternyata Tuhan kasih saya penjelasan. Baptisan api adalah di mana semasa hidup kita ini kita mengalami titik terendah di dalam hidup kita. Saya mengalami titik terendah di dalam hidup kita. Di dalam hidup saya ini pada waktu saya ditinggal suami, terus anak saya pada berontak semua. Saya titik terendah waktu itu Bapak Ibu. Ada di titik terendah sampai tidak bisa nangis. Heru saksinya, Christine saksinya. Saya sampai Pak Dedi mungkin lihat saya, muka saya jadi tua. Itu titik terendah dalam hidup saya. Setelah saya umur hampir 60 ini saya bisa lihat, wah aku sudah mengalami baptisan api. Dan saya selesai. Nah saya ingat Yohanes Bapak Ibu. Yohanes Budianto suaminya Noni ini. Dia juga sudah mengalami baptisan api. Berjalan di dalam api engkau tidak akan terbakar. Nyala api tidak akan menyambarmu. Saya lihat Yohanes karena saya tahu prosesnya. Mulai dari masuk rumah pergi ke dokter. Divonis sakit, sampai Singapura, sampai operasi, sampai pulang, sampai kontrol tiap tahun, saya ikuti prosesnya. Dan saya tahu, oh Yohanes kemarin lihat langsung, oh Yohanes ini sudah mengalami baptisan api. Dan Tuhan membuktikan engkau tidak akan terbakar. Nyala api tidak akan menyambarmu. Pak Hermawan juga sudah melalui baptisan api. Amin. Pada waktu dia cangkok ginjal di RRC itu antara hidup dan mati ini. Sampai hari ini biasanya orang yang cangkok ginjal itu umurnya 10 tahun. Pak Hermawan betul ya. Saya punya teman mamahnya 10 tahun tok Bapak Ibu hidup. Habis itu enggak ada. Tapi Pak Hermawan sudah berapa tahun? 17 tahun. Wah tepuk tangan yang melihat bagi Tuhan. Dia ini ginjalnya ini ngericek loh Bapak Ibu. Dia ini di sini ginjalnya 3. Terus dia tidak boleh minum antibiotik, sembarang obat lah. Covid tidak boleh minum vitamin ya. Karena imunnya itu diturunkan ya. Diturunkan, kalau enggak gitu menyerang dirinya sendiri. Karena ini ginjalnya orang, bukan ginjalnya Pak Hermawan sendiri. Jadi dicangkokkan, otomatis ada sesuatu yang enggak sama persis kan, betul. Nah tapi dia sudah berjalan melalui api dan tidak akan terbakar. Sudah ini luar biasa. Nyala api tidak akan bisa menyambarnya. Dia bisa sehat walafiat dan luar biasa. Tuhan memang dahsyatnya.
Luar biasa Tuhan kita dahsyat ya. Tapi yang lain lagi aku nggak ngerti. Siapa yang sudah melalui baptisan api. Karena saya hanya tahu personal Bapak Ibu. Yang dekat-dekat dengan saya aja. Saya bisa tahu, oh ini wis ngalami baptisan api. Oh saya wis ngalami. Tapi yang mungkin yang masih muda-muda belum mungkin ya. Tapi yang sudah tua-tua kayak saya ini bisa flashback ke belakang. Oh iya. Pokoknya titik terendah dalam hidupmu. Dan kau masih bisa ada sampai hari ini. Kamu sudah melewati baptisan api. Nah kembali sekarang jadi Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu berarti kalau baptis air tenggelam dalam air, baptisan Roh Kudus juga tenggelam di dalam Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Begitu kita percaya Yesus, kita ada Roh Kudus. Bukan saya berkata kalian tidak punya Roh Kudus, ada. Karena tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus. Tapi masalahnya belum penuh. Kalau enggak gitu murid-muridnya tidak dibaptis Roh Kudus. Karena murid-muridnya ada Roh Kudus toh. Waktu Tuhan dihembusi dengan Roh Kudus. Ada loh ceritanya. Tuhan Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Tapi belum dibaptis Roh Kudus. Zaman dulu Bapak Ibu. Zaman dulu perjanjian lama Roh Kudus itu bersama dengan kita. Tapi perjanjian baru Roh Kudus di dalam kita. Tapi ditambahin lagi ada baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus tidak penting, berarti murid-murid Yesus gak usah baptis Roh Kudus. Yesus tidak akan baptis murid-muridnya dengan Roh Kudus, betul ya? Nah, karena itu penting, makanya Tuhan ngomong, jangan pergi kemana-mana. Tunggu di loteng Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Begitu ya kira-kira. Nah, jadi yang membaptis kita dengan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan pendeta, bukan saya. Karena Roh Kudus adalah rohnya Yesus Kristus. Jadi yang membaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan kita, bukan saya, bukan pendeta, bukan semua orang-orang, bukan. Kalau baptisan air yang membaptis manusia, tapi kalau baptisan Roh Kudus yang membaptis Tuhan sendiri. Nah, karena yang membaptis Yesus sendiri, maka tanpa penumpangan tangan pun orang bisa menerima baptisan Roh Kudus. Jadi tanpa penumpangan tangan orang bisa menerima baptisan Roh Kudus asal apa Bapak Ibu? Ada kerinduan dan membuka hati. Minta kepada Tuhan Yesus, ada kerinduan membuka hati, maka baptisan Roh Kudus itu akan diberikan. Ayo baca Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah, makanya cari. Kata-kata cari ini kan perlu waktu ya Bapak Ibu, perlu waktu cari begitu ya. Kan ada yang seperti kalau kita mencari sesuatu yang hilang begitu, cari kan, kita mencari, kita rindu cari-cari ya. Minta, kita akan diberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus 10. Sebab setiap orang yang meminta, dia menerima. Yang mencari, kalau yang rindu, dia mendapat. Bagi yang mengetuk, pintu akan dibukakan. 11. Ayah manakah di antara kamu jika anaknya minta roti, ia akan memberinya batu? Atau jika anaknya minta ikan, ia akan memberinya seekor ular ganti ikan? Atau jika anaknya minta telur, ia akan memberinya kalajengking? Mana ada bapak kayak gitu Bapak Ibu? Ada enggak bapak seperti itu? 13. Jadi jika kamu yang jahat, kita manusia yang jahat, saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus. Nah ini ayatnya untuk Roh Kudus. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ayat ini sebenarnya untuk minta Roh Kudus ini. Bukan cari, minta, cari, ketuk. Ini untuk minta baptisan Roh Kudus Bapak Ibu. Karena memang kita perlu minta, perlu cari, perlu ngetuk, perlu rindu, perlu berserah.
otak ini harus mati. Kalau mau terima baptisan Roh Kudus ini otak enggak bisa jalan. Kalau jalan gak iso terima. Karena ini ngomong apa yo? Kok aneh ya? Kan ini otaknya ngomongnya kan enggak podo mbek otak. Jadi nanti takut dipikir orang gila lah, orang enggak betul lah, enggak waras lah, begitu ya. Itu otaknya harus mati memangnya. Otaknya harus ditaruh dulu. Terima baptisan Roh Kudus. Contoh, ini ada contohnya yang tanpa penumpangan tangan. Karena yang baptis Tuhan Yesus sendiri, maka ada yang tanpa penumpangan tangan, orang itu bisa penuh Roh Kudus. Saya pernah dapat kesaksian pendeta, dia tanpa penumpangan tangan. Dia pertamanya enggak percaya itu bahasa roh. Apa itu? Bahasa roh dipenuhi. Aku loh punya Roh Kudus. Itu pendeta ini orang GKI Bapak Ibu. Terus dia ngomong enggak percaya, dia enggak percaya. Terus akhirnya suatu hari dia itu berdoa Bapak Ibu di kamar sendiri. Tiba-tiba ini mari berdoa, tiba-tiba bisa berbahasa lidah, di stop enggak bisa Bapak Ibu. Di stop enggak bisa, sampai lu ini ngomong apa yo? Kok begini? Tapi Tuhan itu kalau punya mau, dia itu kalau punya mau itu pasti jadi. Orang itu memberontak sekalipun, enggak percaya sekalipun, tetap Bapak Ibu. Akhirnya dia bisa bicara bahasa lidah. Dia dibaptis Roh Kudus saat itu juga. Nah, ada contohnya di Alkitab tanpa penumpangan tangan orang itu bisa penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Nah, ketika Petrus mengucapkan kata-kata ini, kata-kata firman maksudnya, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan firman itu. Maka tercenganglah orang-orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Mereka melihat karena Roh Kudus, karena karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Pikirnya orang Yahudi kan untuk kita saja, eksklusif ya. Sebenarnya enggak semua bisa. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Lalu Petrus berkata, apakah ada yang bisa menghalangi orang untuk dibaptis dengan air? Jadi orang ini pada waktu itu Cornelius ya, Petrus itu memberitakan firman di rumah Cornelius. Lah pada waktu firman diberitakan, orang-orang pada penuh Roh Kudus Bapak Ibu. Terus padahal orang-orang semua ini belum dibaptis. Jadi enggak ada teorinya, enggak ada rumusnya. Oh harus baptis dulu, baru dipenuhi Roh Kudus. Enggak Bapak Ibu. Belum dibaptis pun kalau Tuhan mau baptis Roh Kudus, maka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah orang, sedangkan mereka, makanya Petrus ngomong seperti ini, apakah ada yang bisa menghalangi orang untuk dibaptis dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita sebelum dibaptis air. Maka Petrus memerintahkan mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian mereka meminta dia untuk tinggal beberapa hari. Jadi baptisan yang diterima sekarang ini nomor 1 adalah baptisan dalam nama Yesus. Kita semua pasti sudah terima. Tapi ada beberapa yang belum baptis selam, saya tahu. Jadi kalau belum baptis selam, mari monggo mau baptis selam daftar. Nanti saya akan telepon minta tolong, minta pinjem kolam renangnya. Yang dulu itu Nyoni ya. Nah, saya minta pinjem itu tapi harus ada daftarnya dulu. Supaya mereka siap ya Bapak Ibu, ada orangnya terus nanti waktunya pas terus kita bisa baptis. Jadi dibaptis dalam nama Tuhan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biur masuk. Nah itu baptisan dalam nama Tuhan. Nah ada contoh baptisan Roh Kudus dengan penumpangan tangan Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai 17. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kedua rasul itu siapa? Petrus dan Yohanes. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
dibaptis dalam nama. Jadi Roh Kudus belum turun atas mereka. Mereka belum dibaptis Roh Kudus karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, ini ditumpang tangan terus menerima Roh Kudus. Nah, apa tandanya orang dibaptis Roh Kudus? Bahasa lidah Bapak Ibu. Berbahasa lidah. Seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus di loteng Yerusalem. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Dibaca. Ketika hari Pentakosta tiba yang kita peringati hari ini, mereka semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Menurut apa yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Sekarang Kisah Rasul 10 ayat 46a. Dikatakan gini, sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Jadi mereka semua itu Bapak Ibu, pada waktu Rasul Paulus berbahasa lidah, mungkin ya bahasa lidahnya aku enggak tahu bagaimana ya. Kita dulu pikirkan di sana kan ada banyak orang Bapak Ibu. Ada orang kan waktu itu ada perayaan di Yerusalem. Jadi banyak orang dari bangsa-bangsa lain itu banyak ada di sana. Semua. Nah, pada waktu itu, pada waktu rasul-rasul bicara dalam bahasa lidah ini, mereka semua bangsa-bangsa itu kan mesti bahasanya beda ya Bapak Ibu. Mungkin orang Virgia, orang mana-mana disebutkan ya. Mereka ngomong seperti ini loh. Mereka kok bisa ngomong ya? Bukankah orang ini orang Yahudi? Kok bisa ngomong bahasa kita ya? Nah, mereka bisa ngerti loh Bapak Ibu. Jadi bukan karena dulu saya mikirnya, oh bahasa lidah itu mungkin bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa semuanya. Enggak Bapak Ibu. Ternyata kemarin saya diskusi dengan Pastor Paulo itu ngomong, pada waktu mereka speak intang bahasa lidah, itu Roh Kudus itu menerjemahkan dalam setiap telinga mereka masing-masing. Sehingga mereka bisa mengerti apa yang dimaksud roh itu. Jadi dibukalah telinga mereka sehingga mereka bisa mengerti artinya bahasa lidah itu. Jadi bukan bahasanya itu, oh ada bahasa roh bahasa Jepang, ada bahasa roh bahasa Mandarin dan semuanya. Ada dulu saya di gereja lama, dulu Bapak Ibu waktu doa puasa itu bahasa rohnya. So aku bilang, iki ngopo yo? Oh apa bahasa Mandarin ya? Saya malah enggak nggak cocok ya Bapak Ibu. Karena apa? Kalau bahasa Mandarin dibuat, bisa aja Roh Kudus berbahasa Mandarin, bisa aja Bapak Ibu. Tapi kalau itu dibuat patokan Bapak Ibu, kita jadi takut. Kenapa? Oh aku gak bisa bahasa Mandarin, aku nanti bahasa apa ya? Oh aku nanti bingung. Nggak ada itu Bapak Ibu. Bahasa roh itu kita menurut aliran, mengikuti aliran Roh Kudus. Pokoknya bibir kita digerakkan apa, kita ikut Bapak Ibu. Ikuti aja, enggak usah takut seperti anggap seperti orang gila. Emangnya gue pikirin ya orang lain ya. Kita enggak ngurus. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7 dibaca semuanya. Ketika Apolos sedang berada di Korintus, Paulus menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ ia mendapati beberapa orang murid. 2. Dan ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah kamu menjadi percaya? Jadi setelah menjadi percaya perlu menerima Roh Kudus, benar ya? Baptisan roh ini pertanyaannya Paulus, kalau enggak perlu kan dia enggak perlu tanya begini. Paulus bertanya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah kamu menjadi percaya? Dan mereka berkata, kami bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kan?
3. Terus, lalu ia berkata kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan apakah kamu telah dibaptis? Mereka menjawab, baptisan Yohanes. Berarti baptis selam. Baptisan Yohanes, baptis selam. Ayat 4, Paulus berkata, baptisan Yohanes adalah untuk pertobatan. Dan ia sendiri menegaskan kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, sesudah Yohanes, yaitu Yesus Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi dikatakan baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan, dan Yohanes sendiri menegaskan bahwa kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia huruf besar yaitu Yesus yang datang sesudah dirinya. Sesudah Yohanes. Terus 5, 6, 5 ya. Ketika mendengar hal ini mereka pun dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus 6, pada saat Paulus menumpangkan tangan atas mereka maka turunlah Roh Kudus atas mereka dan mereka berbicara dalam bahasa lidah serta bernubuat. Nah, ini contoh penumpangan tangan. Tandanya orang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Tandanya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apakah perlu dibaptis Roh Kudus? Jawabannya adalah perlu. Karena murid-murid Yesus pun dibaptis Roh Kudus. Karena Yesus pun menganjurkan dibaptis Roh Kudus. Pelayanan Paulus pun disertai dengan baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu perlu enggak? Perlu. Ayo baca kisah 19 ayat 2. Kan Paulus bertanya yang tadi, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah kamu menjadi percaya? Berarti penting enggak Bapak Ibu? Sangat penting, perlu. Dan mereka berkata kepadanya, bahkan belum pernah aku mendengar ada Roh Kudus. Katanya mereka Bapak Ibu, polos banget ya. Yesus berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Tolong dibuka. Dikatakan, Yohanes membaptis dalam air. Tapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi baptisan Roh Kudus sekali lagi penting. Penting, sangat-sangat penting. Apa yang terjadi? Sekarang selanjutnya poin yang terakhir ya. Apa yang terjadi? Tadi kan penting ya, perlu. Apakah semua perlu dibaptis Roh Kudus? Pertanyaan kan sudah tak jawab. Tandanya apa? Bahasa lidah. Kalau dibaptis Roh Kudus adalah kita bisa berbahasa lidah. Itu tandanya kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Terus apakah penting? Penting. Terus apa yang terjadi pada kita bila kita dibaptis Roh Kudus? Manfaatnya apa? Kalau enggak ada manfaatnya ngapain? Gak usah aja. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Banyak manfaatnya sampai enggak bisa tak tulis di sini. Karena banyak ya. Tapi saya berusaha nulis beberapa. 1, kita akan menerima kuasa. Kita punya kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ini dengan apa? Kalau dengan kita sendiri tidak bisa Bapak Ibu. Kita perlu Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa. Punya kuasa. Salah satunya adalah kuasa untuk memberitakan Injil. Loh, jangan dipikir memberitakan Injil ini gampang loh. Bisa dipisui orang, dimarahi orang Bapak Ibu. Bener loh. Jadi kita perlu kuasa untuk memberitakan Injil. Supaya yang kita beritakan ini bisa menerima dan menjadi percaya. Perlu itu. Kalau enggak ada kuasa, salah terima Bapak Ibu. Bisa ngamuk-ngamuk sama kita. Bisa enggak masuk juga dengan Injil yang kita beritakan. Seperti kita membuang mutiara di kandang babi. Enggak ngerti. Nah, tapi kita perlu kuasa. Salah satunya kuasa untuk memberitakan Injil. Seperti yang terjadi pada Petrus Bapak Ibu.
Paulus dan murid-murid lainnya. Petrus, Paulus dan murid-murid lainnya, dia perlu kuasa dan dia punya kuasa setelah dia menerima baptisan Roh Kudus. Dahulu murid-muridnya itu hidup dengan penuh ketakutan. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka semua lari. Ya, ada toh sampai ada yang lari telanjang, tidak pakai baju. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali sampai bersumpah Bapak Ibu. Aku tidak kenal dia. Itu karena apa? Karena takut. Terus setelah Yesus mati, Yesus bangkit, masih takut Bapak Ibu. Dia sembunyi, takut. Takut dengan apa? Dengan imam kepala. Imam-imam kepala ahli Taurat. Kan bisa takut menjebloskan dia ke dalam penjara atau disalibkan sekalian seperti Yesus. Takut Bapak Ibu. Tapi setelah dia menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita bisa baca sendiri di dalam Kisah Para Rasul 4, 1 sampai 22 dan loncat 31. Kita baca 31 Del. Petrus dengan berani bersaksi di depan mereka semua. Di depan imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, bahkan dibawa ke mahkamah agama. Petrus berani ngomong dengan berani Bapak Ibu. Siapa yang kasih keberanian itu? Dulu kan menyangkal, sekarang kenapa berani? Saya percaya itu bukan Petrus Bapak Ibu. Itu Roh Kudus di dalam Petrus yang memberi kekuatan untuk dia bisa berani bersaksi tentang Yesus. Yesus yang telah engkau salibkan. Bayangkan ngomong begitu Bapak Ibu. Jadi pada waktu ngomong begitu itu kan imam kepala kan marah gitu. Yesus yang engkau salibkan. Sekarang dia hidup. Dia menjadi Tuhan dan Kristus. Wah marah itu pasti Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Kisah 4 ayat 31. Saya loncat ya. Setelah mereka, ini murid-muridnya berdoa. Guncanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Jadi keberanian untuk memberitakan Injil itu adalah dari Roh Kudus. Kita perlu kuasa untuk kita bisa diterima Bapak Ibu. Nanti orang itu bisa dirubahkan. Jadi itu urusannya Roh Kudus. Kita ngomong mereka bisa ngerti Bapak Ibu. Bisa ngerti, bisa berubah. Yang melembutkan hati itu siapa sih? Tuhan. Siapa yang membuat hati? Kan Musa pada waktu diutus untuk ke Mesir ketemu Firaun. Dia akan ngomong, Tuhan aku gak bisa ngomong. Aku berat lidah. Tuhan ngomong, siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang menciptakan semuanya? Engkau Tuhan. Ya wes tak utus Harun. Biar kamu lebih percaya diri. Mungkin begitu ya Tuhan ngomongnya. Akhirnya dikasih Harun. Musa dikasih Harun. Musa enggak percaya dia, takut dia Bapak Ibu menghadapi Firaun. Tapi Tuhan berkata, siapa yang membuat hati, siapa yang membentuk lidah, siapa yang membuat mulut? Tuhan dong. Jadi Tuhan yang berkuasa untuk bisa membuat Musa bisa berbicara berani dengan Firaun. Nah, kedua, kita akan menerima kuasa kalau kita dibaptis Roh Kudus. Kedua, tadi nomor 1 kita menerima kuasa. Kedua, kita akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Mungkin ada yang ngomong, loh ini kan konteksnya enggak, tapi saya dapatnya ini Bapak Ibu. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru di dalammu. Kemudian aku akan menjauhkan hati yang keras dari tubuhmu dan aku akan memberikan kepadamu hati yang pengertian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin saksikan ya. Bagaimana saya ini pertama kali dibaptis Roh Kudus. Saya dulu itu enggak percaya. Sungguh juga enggak percaya. Saya lihat dulu kan ada persekutuan di Goskit. Ingat ya, di Goskit itu ada persekutuan doa. Waktu itu saya ini sering datang ke sana Bapak Ibu. Setiap ada, siapa yang mau dibaptis Roh Kudus? Ingat Pak Titi ya, zaman dulu kan. Nah, siapa yang dibaptis Roh Kudus? Saya mesti maju Bapak Ibu. Siapa yang didoakan? Maju. Tapi saya selalu kecewa karena aku tidak terima.
Terus saya akhirnya berkata, ini bohong, ini paling mereka itu dibuat-buat itu ngomongnya, aku lah yo bisa nek ngomong seperti itu. Ya, gitu Bapak Ibu. Terus selamat datang Pak Juan. Dia habis ada acara Bapak Ibu, jadi dia agak terlambat. Tapi tidak apa-apa, duduk di depan aja. Nanti tak ceritakan, dia punya kuasa dahsyat Bapak Ibu. Luar biasa. Nanti kesaksiannya terakhir ya, terakhir. Nah, terus akhirnya kan setiap hari saya maju, Bapak Ibu, saya maju setiap ada diundang siapa maju ke depan mau dibaptis Roh Kudus, maju saya Bapak Ibu. Saya maju, terus saya enggak dapat, selalu saya enggak dapat. Terus saya bilang, bohong itu. Tapi saya kan waktu itu ngekos Bapak Ibu, ngekos, saya sama teman-teman kos itu saya cerita Yesus. Saya ceritakan, kita sharing-sharing Yesus. Teman-temanku ini kan di kos itu ada yang Katolik, ada yang apa. Tapi aku cerita Yesus ke mereka. Gini loh, gini ceritain mereka. Saya tetap cerita. Pada waktu hari Pentakosta di gereja Betani waktu itu, saya sangat ingat yang melayani Pak Prawiro Maruto waktu itu sudah tua Bapak Ibu. Masih hidup, sekarang sudah meninggal ya, tapi sudah agak tua memang. Nah, dia khotbah tentang Roh Kudus. Teman-teman saya tak ajak ke gereja, mereka semua maju ke depan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Lah Bapak Ibu, saya percaya bahwa itu bukan bohong. Karena masa temanku yang begitu bohong sama saya, nggak mungkin Bapak Ibu. Terus dia itu penuh Roh Kudus, terus saya pulang dia balik itu dia nangis dengan air mata Bapak Ibu. Padahal dia ini maksudnya bukan Kristen seperti saya. Mereka baru, jemaat baru. Dia bisa usap-usap air matanya kembali. Saya ini jadi melongo Bapak Ibu. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana sih? Aku ini loh yang nginjil sama mereka. Loh kok aku jadi kayak gini? Kok aku gak dipenuhi Roh Kudus? Kenapa? Kenapa? Apa yang salah sama saya Tuhan? Protes Bapak Ibu. Ya pasti iri dong. Ini orang kok dipenuhi Roh Kudus, konco-konco, baru tak cerita Yesus di kos-kosan kok tiba-tiba bertobat, lah atau tiba-tiba terima Roh Kudus. Lah saya yang tiap hari persekutuan tiap minggu hari apa Jumat mungkin ya di hari apa dulu ya di Embong Malang itu di Gosket itu saya datang terus saya tidak terima apa-apa. Kenapa? Terus tiba-tiba pendetanya ngomong gini, siapa yang masih mau didoakan untuk terima Roh Kudus, bisa tinggal di tempat. Sesudah kebaktian saya akan mendoakan. Saya ini orangnya kan enggak mau kalah Bapak Ibu. Saya ini dasarnya orangnya dulu itu ini niru kejuan ya. Aku harus nomor 1. Ini kenapa aku jadi nomor kesekian. Jadi saya duduk Bapak Ibu. Duduk tunggu. Saya setelah semua keluar saya maju. Maju Bapak Ibu. Saya maju. Nah, terus pendetanya itu waktu itu Pak Yusak mungkin ya doakan saya. Saya didoakan tuh enggak tumbang-tumbang Bapak Ibu. Enggak tumbang-tumbang. Tapi pada waktu dia berkata lepaskan segala ikatan-ikatan di hatimu. Lepaskan, berserah sama Tuhan. Percaya dia yang akan bekerja dalam hidupmu. Lepaskan apa yang di hati dan pikiranmu. Pokoknya suruh lepaskan. Terus aku bilang, begitu Tuhan apa yang tak lepaskan? Tapi begitu sekali lagi dia ngomong lepaskan, lepaskan. Langsung ya Tuhan aku lepaskan. Langsung jatuh Bapak Ibu. Bahasa lidah langsung. Saya bahasa lidah tidak bisa berhenti Bapak Ibu. Terus nangis saya Bapak Ibu. Pulang dari dipenuhi Roh Kudus itu saya sepanjang hari. Sampai besok, sampai berminggu-minggu. Saya ini happy Bapak Ibu. Saya suka cita. Hati saya baru. Pikiran saya baru. Saya jadi suka berdoa. Saya suka menyembah. Dan saya takut kehilangan bahasa itu Bapak Ibu. Saya takut kehilangan bahasa lidah itu. Jadi saya terus saya berbahasa lidah. Setiap saya doa, saya gunakan terus bahasa lidah itu. Sampai hari ini, saya percaya Tuhan kalau kita mau membuka hati, melepaskan semua, merobohkan semua benteng-benteng di pikiran kita,
di hati kita mau berserah kepada dia, dia akan leluasa bekerja di dalam hidupmu. Dia akan leluasa, sangat leluasa bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau kita ada sesuatu ikatan yang tanpa kita sadari. Enggak kok, saya juga enggak sadar Bapak Ibu. Kalau ada yang mengikat di dalam hati saya enggak sadar. Tapi begitu saya, apa ya, tapi kok ini lepaskan. Langsung saya bilang, iya Tuhan aku mau Tuhan. Aku lepaskan semuanya Tuhan. Langsung jatuh, buak Bapak Ibu. Tapi ada di sana itu saya enggak rasa sakit. Mungkin ada yang terima saya apa enggak, saya enggak tahu. Tapi saya enggak rasa sakit pada waktu itu. Dan saya dipenuhi Roh Kudus. Nah ini kesaksian saya. Pertama kali sih saya dibaptis Roh Kudus. Saya ingin nanti kalau didoakan itu lepas semua. Lepaskan semua ikatan-ikatan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Itu ada yang mengikat. Mungkin di pikiran, di hati, di semuanya. Itu kita berserah total dengan Tuhan. Nanti kita pasti terima baptisan Roh Kudus. Nah yang nomor 3. Apa manfaatnya baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus ini memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Righteousness. Kebenaran di sini adalah righteousness. Ya, ini ada ayatnya Yohanes 16 ayat 13. Namun jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini bahasa Inggrisnya, kemarin saya tanyakan ke Juan itu righteousness. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya. Dari siapa? Roh Kudus mendengar siapa berbicara? Bapa mendengar Yesus. Dan dia akan menyampaikan kepada kita. Jadi jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kita, memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu righteousness. Kebenaran itu apa yang diomongkan Tuhan. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, Roh Kudus sendiri. Enggak, tapi dari apa yang telah didengar oleh Roh Kudus itu. Didengar dari Bapa. Terus dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu Roh Kudus. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa tahu, oh nanti kayak gini. Kadang-kadang dia bisa memberitahu kita Bapak Ibu. Hal-hal yang akan datang. Jadi bukan dukun tok Bapak Ibu. Karena dukun itu juga jiplak Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bisa mengatakan hal-hal yang akan datang, kita tidak langsung percaya, juga jangan menolak. Kita kalau yang baik kita percaya. Amin. Karena Tuhan selalu baik. Rencananya selalu baik. Kalau ngomongnya jahat, tolak aja dalam nama Yesus. Jangan dipercaya. Tapi kalau yang baik ambil aja. Karena segala yang baik datangnya dari Tuhan. Kalau segala yang buruk datangnya dari setan, kebalikannya ya. Nah, jadi Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran itu artinya memberitakan, menceritakan kepada kita apa yang Yesus ingin ngomong dengan kita. Jadi menyampaikan maksudnya Tuhan, menyampaikan isi hatinya Tuhan. Tuhan pengen kita gimana, itu Roh Kudus yang akan menyampaikan. Dikatakan yang keempat, dia akan mengatakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ini ada contohnya. Kisah Para Rasul 21 ayat 4. Dikatakan gini, kami mengunjungi para murid dan oleh tuntunan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Tuhan itu tuntun kita. Tuhan Roh Kudus itu tuntun kita. Menasehati Paulus agar tidak meneruskan ke Yerusalem. Tapi tinggal di situ selama 7 hari. Jadi murid-muridnya ngomong, Roh Kudus ngomong loh, kamu tidak boleh masuk Yerusalem. Karena kalau masuk Yerusalem pasti apa? Ditangkap. Ditangkap, dipenjara, dipukulin. Kamu tidak boleh ke sana. Roh Kudus ngomong, tapi Paulus nggak percaya Bapak Ibu. Paulus bukan nggak percaya, Paulus melanggar. Jadi tidak ngereken omongannya, tidak gubris omongannya murid-murid ini, para murid. Sampai akhirnya ayat 10. Setelah kami menetap beberapa hari, datanglah seorang nabi dari Yudea bernama Agabus. Nah, dia datang kepada kami dan mengambil ikat pinggang Paulus.
Jadi nabi ini datang terus ngambil ikat pinggang Paulus lalu mengikatkan kedua tangannya dan kakinya sendiri serta berkata, Roh Kudus berkata, orang yang memiliki ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini siapa yang ngomong? Nabi. Tapi nabi ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menyampaikan, jadi dia dengar dari Bapa, disampaikan kepada nabi ini ngomong. Nah ini betul Bapak Ibu. Kemarin Juan baca jangan tolak nubuatan ya. Jangan menolak nubuatan tapi uji. Apakah benar itu terjadi? Jadi jangan menolak nubuatan tapi uji. Itu kita pernah kemarin bahas di rumah itu. Nah, jadi semuanya harus diuji memang. Semua harus diuji. Terus apalagi? Tadi 4, Roh Kudus tadi 1, kita dikasih kuasa, kita akan diberikan hati baru. Kita akan dipimpin dalam seluruh kebenaran. Keempat, mengatakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kalau baik dari Roh Kudus, kalau jelek bukan Bapak Ibu. Jadi karena di dalam Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Amin. Semuanya baik. Jadi kalau nubuatnya itu buruk, tolak dalam nama Yesus. Nah, terus yang nomor 5, bahasa lidah diberikan oleh Roh Kudus untuk membantu kita berdoa. Roma 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan, demikianlah Roh membantu dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tidak terungkapkan. Tidak terungkapkan. Ini IMB ya. Terus 27, dan dia Roh Kudus yang menyelidiki hati. Dia ini huruf besar, Bapak Yesus. Dia yang menyelidiki hati telah mengetahui keinginan Roh itu, huruf besar. Roh Kudus itu. Dan karena dia bersyafaat menurut kehendak Elohim demi orang-orang kudus. Yesus bersyafaat menurut kehendak Bapa demi kita. Luar biasa ya Bapak Ibu. Yesus menyelidiki hati telah mengetahui keinginan Roh Kudus ini. Jadi pada waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kira lama syarat, ora lama ya lama. Nanti ya kalau kita penuh banget, bahasanya beda loh Bapak Ibu. Nah kalau saya mimpin nyembah ke jemaat itu mungkin biasa. Tapi kalau saya sendiri di kamar, Tuhan penuh Roh Kudus, bahasanya aneh Bapak Ibu. Bisa berbeda-beda yang tidak masuk akal. Nah, Roh Kudus menyelidiki hati, Tuhan Yesus menyelidiki hati yang sehingga dia mengetahui keinginan Roh ini pada waktu kita bahasa Roh. Karena Tuhan Yesus itu bersyafaat menurut kehendak Bapa demi kita. Bayangkan baiknya Tuhan ya. Dia bersyafaat terus buat kita. Untuk apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Di dunia ini kamu banyak mengalami aniaya. Tapi kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Itu katanya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Luar biasa Paul, Pak. Ini dahsyat. Yang terakhir, bahasa lidah diberikan kepada kita oleh Roh Kudus berguna untuk membangun diri sendiri, Bapak Ibu. Berguna untuk membangun sendiri. Ini yang tadi yang kelima tak kasih contoh ya. Yang kelima, nomor 5 tadi. Membantu kita berdoa. Sometimes kadang-kadang kita tidak bisa ngomong Bapak Ibu. Rasa penuh pikiran ini. Sing diomongno iki nomor 1 apa? Doa ini bingung. Kalau kita punya masalah banyak, yang diomongno sama Tuhan, kita mau ngomong sama Tuhan tuh ngomong apa ya? Kok cek wakai masalah. Diomongno satu-satu rasa kuasel Tuhan ini 1, 2. Ngencring gitar Bapak Ibu. Berhembuslah Roh Kudus, mungkin gitu lagunya ya. Atau kemarin, ku di tanganmu, ku di hatimu. Langsung Bapak Ibu kita bahasa roh, terus bahasa roh,
Jadi menyampaikan keluhan-keluhan kita yang enggak bisa terucapkan ini dengan bahasa roh. Itu tokcer Bapak Ibu. Iblis itu enggak ngerti bahasa roh. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia ngerti Bapak Ibu, bahasa manusia. Tapi kalau bahasa roh dia paling enggak ngerti. Makanya kita ini dibujui, dibohongi. Gak usah bahasa roh itu bahasanya orang gila itu. Dibohongi, dimasukkan ke pikiran kita. Seperti saya dulu enggak nerima-rima. Sampai akhirnya terima Roh Kudus. Jadi jangan makan itu omongan iblis Bapak Ibu. Buang. Terima baptisan Roh Kudus. Kamu akan dibantu luar biasa. Nah, menyampaikan keluhan yang tidak terucapkan. Berbahasa roh, nyanyi, memuji Tuhan itu penting juga menyanyi. Puji-pujian penyembahan kita itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi sukalah memuji Tuhan. Ada lagi terakhir ya, bahasa lidah yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus berguna untuk membangun diri sendiri. Ya contohnya saya ini Bapak Ibu, dibangun dengan bahasa lidah. 1 Korintus 14 ayat 4a. Siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Bukan orang lain Bapak Ibu, dirinya sendiri. Tetapi yang bernubuat itu membangun jemaat. Tetapi kita perlu dong untuk membangun diri kita sendiri. Kalau kita enggak kuat, bagaimana bisa membangun jemaat? Amin. Bagaimana kita bisa membangun jemaat yang lemah kalau kita sendiri enggak kuat Bapak Ibu. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu membangun diri kita sendiri dengan bahasa lidah. Dan hari ini Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak lagi. Banyak lagi yang enggak bisa saya tulis. Katanya Juan, jangan akeh-akeh mah, banyak itu mah. Iya, nanti mama khotbahnya enggak mari-mari. Iya. Itulah sebabnya kalau kita banyak ya, kalau kita banyak berbahasa lidah, kita mengalami ketenangan Bapak Ibu. Bahkan terobosan dalam kehidupan kita, apapun itu. Dulu pernah Bapak Ibu, saya ini ada persoalan ya, aku enggak ceritakan lupa ya. Saya ini bahasa lidah itu gini, kiralama syarara terus Bapak Ibu, kiralama syarara keluar masuk, seharian itu bahasa lidah Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Terobosan terjadi. Saya sampai, nah betul toh. Itu enggak terus loh, enggak berhenti. Nah saya juga punya teman Bapak Ibu. Dulu saya nganggap temanku ini kok terlalu aneh sih. Jadi temanku itu komat kami terus kira lama masyarakat. Terus aku bilang gini, ngapain kamu? Ya, aku bahasa lidah. Nah ini temanku ini kalau sebutkan namanya Mira pasti tahu. Karena temanku ini orang di kotaku. Jadi dia ngomong terus bahasa lidah. Tapi setelah saya menganggap dia terlalu ekstrim dan saya mengalami sendiri, saya berkata, wah ini benar ini. Bahasa lidah ini sangat penting. Jadi kalau kita sudah dikasih bahasa lidah, karunia untuk berbahasa lidah, ucapkan terus. Gak usah bingung, kemana Yosef ya kesaksian ya, ngomong bahasa lidah sampai Yosef didarani orang gila juga bisa. Dulu pernah gitu ya. Iya, tapi itu penting, sungguh penting. Saya katakan di atas mimbar itu penting. Orang lain ngomong orang gila, emangnya gua pikirin kalau aku gila karena aku juga gak bisa kerja, begitu ya. Jadi ngomong aja Bapak Ibu, ngomong aja. Memang enggak usah banter-banter, orang ya gila. Tapi kita dalam hati kadang diam-diam nulis di kantor, kita bisa nyanyi, kita bisa berbahasa lidah, begitu boleh Bapak Ibu. Nah masih banyak hal-hal yang luar biasa yang akan kita dapatkan bila kita dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau kita dibaptis Roh Kudus. Saya ingin semua jemaat NCC ini merindukan baptisan Roh Kudus. Dan meminta kepada Bapa Yahweh dengan rindu Bapak Ibu. Saya percaya dikatakan seperti yang dikatakan ayat tadi, kalau kamu minta, kamu ketuk, kamu cari, kamu akan mendapat. Karena Bapak yang kita minta ini bukan Bapak seperti Bapak kita di dunia ini. Tapi Bapak yang sangat-sangat baik, luar biasa baik. Dia pasti memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya yang minta dengan rindu kepadanya. Amin.